Oke, Nak, kita lanjut aja ya. Minggu lalu, saya ulangi lagi, kedengaran ya suara saya ya? Kedengaran. Kedengaran, Mem. Oke, minggu lalu materi kita itu berkaitan tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu Buddha ya. Kerajaan apa yang kita bahas? Kerajaan yang kita bahas adalah Kerajaan Kutai dan Kerajaan Tarumanegara. Nah, minggu ini kita masih akan melanjutkan materi kita tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu Buddha. Namun kita akan membahas tentang kerajaan yang berbeda, yaitu Kerajaan Kalingga dan Kerajaan Sriwijaya. Nah, ini nampak ya slide yang saya perlihatkan di layar. Nampak semuanya, Nak? Nampak, Nampak ya. Jadi indikator pembelajaran kita pada hari ini adalah kita ingin membahas tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha, khususnya adalah Kerajaan Kalingga dan Kerajaan Sriwijaya. Nah, langsung saja ya, kita masuk saja ke Kerajaan Kalingga yang pertama sekali. Nah, mungkin kalian kalau misalnya dengar nama Kalingga, ini akan terasa asing. Ya, Kerajaan Kalingga ini adalah kerajaan yang berdiri sekitar di abad ke-7. Jadi letaknya itu diperkirakan berada di daerah Jawa Tengah. Nah, Kerajaan Kalingga ini juga nama lainnya adalah Kerajaan Holing, ya, Kerajaan Holing dia. Jadi kalau pedagang-pedagang Cina menyebut dengan nama Kerajaan Kalingga adalah Kerajaan Holing dia. Nah, jadi banyak sumber-sumber sejarah yang menceritakan tentang Kerajaan Kalingga. Nah, antara lain nanti ada ada prasasti, kemudian ada candi, kemudian ada naskah cerita dari Parahyangan. Nah, jadi semuanya sumber-sumber sejarah itu memperkuat tentang keberadaan Kerajaan Kalingga. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya corak dari Kerajaan Kalingga ini adalah beraliran Buddha. Jadi dia bukan Hindu. Nah, Buddha. Kenapa? Karena memang penemuan-penemuan dari kerajaan-kerajaan Kalingga ini ya, sumber-sumber buktinya menyatakan bahwasanya ya kerajaan ini menganut kepercayaan Hindu. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, nama Kalingga itu sebenarnya adalah nama lainnya Holing. Nah, jadi nama Holing ini muncul ketika terjadi perubahan dengan luasnya kekuasaan Wangsa. Nah, Wangsa Sailendra yang dimaksudkan ini adalah Wangsa itu adalah keturunan dari Sailendra. Nah, perlu kalian ketahui bersama bahwasanya semua kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, itu semuanya ada hubungannya, ada kaitannya. Nah, pendirian dari kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia itu berkaitan. Misalnya, Kerajaan Kalingga atau Kerajaan Holing ini sangat berkaitan erat dengan Kerajaan Mataram. Nah, Kerajaan Sriwijaya nanti yang akan kita bahas selanjutnya itu berkaitan dengan Kerajaan Mataram juga. Kemudian Kerajaan Majapahit juga berhubungan dia. Karena apa? Masing-masing dari keturunan-keturunan raja-raja ini kemudian nanti ada yang menjadi raja di Mataram atau menjadi raja di Kalingga atau kerajaan di Tarumanegara seperti itu. Jadi mereka mempunyai ikatan. Artinya apa? Setiap kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia itu mempunyai ikatan-ikatannya. Nah, jadi sebelum perluasan, ada berita dari Cina, tepatnya dari dinasti Sung, yang menyebutkan bahwa Pulau Jawa itu nama sebutannya adalah Sepo. Ya, Sepo. Jadi orang-orang dulu, orang-orang para pedagang-pedagang Cina pada abad ke-6, pada abad ke-7, 8, 9, 10, sampai dengan di abad ke 15, 16, itu nama Indonesia belum ada, nama Nusantara juga belum ada. Jadi penyebutan nama-nama wilayah yang ada di Indonesia, yang ada di Nusantara, itu berdasarkan nama wilayah-wilayah yang mereka kunjungi. Misalnya Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa itu nanti disebut oleh bangsa-bangsa kolonial, bangsa-bangsa Eropa, namanya adalah Java. Nah, untuk penyebutan di zaman Hindu-Buddha, Pulau Jawa itu disebut dengan nama Sepo.
Nah, kemudian nanti nama Sumatera, tepatnya di bagian wilayah Malaka disebut dengan Temasik atau Tumasik. Jadi namanya itu berbeda, bukan nama Indonesia ataupun Nusantara. Nah, jadi di sini dikatakan muncul berita-berita Cina ya yang menyebutkan Jawa dengan sebutannya Holing. Berarti di situ di Pulau Jawa itu ada sebuah kerajaan ya sekitar tahun 817 atau di abad ke-7. Nah, namanya disebut dengan istilah Sepo. Nah, jadi asal muasal kerajaan Kalingga ini ada sumber-sumbernya, yaitu yang pertama itu catatan dari berita-berita Cina atau dinasti Cina, atau yang biasa kita sebut catatan Cina dengan istilah kronik. Ya, paham ya, kronik. Kronik itu adalah catatan Cina. Nah, jadi disebutkan bahwasanya Holing disebut terletak di lautan selatan katanya. Kemudian ibu kota Holing dikelilingi oleh tembok yang terbuat dari tonggak kayu. Kemudian raja tinggal di suatu bangunan besar bertingkat beratap daun katanya. Kemudian penduduk kerajaan Holing sudah pandai membuat minuman keras dari bunga kelapa. Nah, jadi minuman-minuman keras khas-khas di Indonesia seperti tua, nah seperti itu minuman-minuman tradisional yang memabukkan itu sebenarnya sudah berasal dari cikal bakalnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Kalau tua itu kan berasal dari apa ya? Dari nira ya, air nira, benar ya? Iya, Mem. Dari air nira kemudian dikasih apa gitu untuk supaya dia jadi apa ya? Jadi lebih rasanya lebih asam dan memabukkan itu nira. Nah, di Holing ini katanya sumber utama dari masyarakatnya mereka itu menghasilkan kulit penyu, emas, perak. Nah, di situ mereka adalah komoditas utama mereka di sana. Nah, untuk berita-berita yang lain ada berita dari catatan Isting. Nah, ya, katanya si Isting ini adalah pendeta yang berasal dari Cina. Jadi Isting ini bukan hanya singgah di kerajaan Kalingga atau Holing, tapi juga Isting nanti akan singgah ke kerajaan Sriwijaya. Dan dia menyatakan di dalam catatannya bahwasannya kalau ingin belajar agama Buddha di Sepo itu, di tanah Jawa, dia bilang. Nah, jadi di sini Isting menyatakan bahwasanya pusat pengetahuan agama Buddha yang ada di Sepo atau Holing atau Kalingga itu beraliran Buddha Hinayana. Nah, kemudian ada juga ya yang memperkuat cerita-cerita tentang keberadaan kerajaan Kalingga atau Holing ini adalah cerita lokal. Nah, cerita lokal yang sangat terkenal sekali bagi masyarakat khususnya di Jawa Tengah yaitu menceritakan tentang seorang raja yang pernah memerintah di kerajaan Kalingga ataupun Holing, di mana rajanya tersebut itu bukan laki-laki tetapi seorang perempuan yang bernama Ratu Sima, ya, yang bernama Ratu Sima. Jadi katanya di sini di cerita lokal konon Ratu Sima ini adalah seorang ratu yang bisa mendidik rakyatnya agar selalu berlaku jujur dan menindak keras segala macam kejahatan pencurian. Nah, makanya dia itu sangat keras sekali terhadap aturan-aturannya, termasuk ketika anaknya sendiri tanpa sengaja menemukan satu kantung emas yang memang sengaja diletakkan Ratu Sima itu di tengah jalan. Jadi udah lama gitu bertahun-tahun itu kantungan emas itu nggak ada yang ngambil di tengah jalan itu, nggak ada masyarakat yang berani ngambil. Kenapa? Karena merasa itu bukan punya dari mereka. Nah, akhirnya pangeran ataupun anak dari Ratu Sima ini lewat dari jalan itu, kemudian karena dia melihat ada kantungan emas, dia pun merasa loh ini punya siapa gitu. Akhirnya dia mengambil dengan maksud artinya bukan mengambil menjadi milik dia, tetapi mengambil untuk diserahkan ataupun dikembalikan. Ini punya siapa gitu, untuk diberitahu, untuk diumumin ini punya siapa. Nah, ternyata berita tersebut didengar oleh ibunya Ratu Sima. Ya, Ratu Sima akhirnya Ratu Sima marah dan kemudian
menyatakan kepada para menteri-menteri yang membantu Ratu Sima pada saat itu untuk menghukum anaknya dengan cara apa? Memotong tangannya. Karena apa? Sudah tidak berlaku jujur. Jadi Ratu Sima ini memperlakukan hukumannya itu tidak pandang bulu. Nah, siapapun dia pasti akan melakukan hukuman, termasuk kepada anaknya. Nah, itu adalah sekelumit dari cerita lokal ya tentang bagaimana Ratu Sima. Nah, ini dia yang saya katakan tadi ya, yang saya katakan tadi. Kemudian ada dari sumber sejarah yang menyatakan tentang kerajaan Kalingga ini antara lain adalah cerita Parahyangan. Nah, jadi cerita Parahyangan itu seperti ini. Kalau kita ke museum, ya ke Museum Nasional ataupun ke Perpustakaan Nasional, ini gambar naskah cerita Parahyangan ini ada dituliskan dari buah lontar. Nah, kalau kalian tahu bukan buah ya, tapi daun lontar. Kalau kalian tahu daun lontar, kalian pernah nggak lihat yang sekarang itu lagi, saya udah pernah tuh, lagi viral itu jualan es apa namanya? Es buah nipa. Tahu ya, es buah nipa? Tahu nak? Buah Nipa, es buah nipa namanya. Nggak tahu ya? Buahnya Nggak tahu. Nah, buah nipa itu dia buahnya itu berjenjang, mirip seperti salak, tapi salak berduri, ini nggak salak, nggak berduri. Buahnya itu perpaduan antara isinya seperti kolang-kaling dengan buah kelapa dia. Dia tidak besar bentuknya. Nah, dari buah nipa ini punya daun. Nah, daunnya ini seperti mirip dengan daun lontar. Jadi orang-orang dulu itu menuliskan kisahnya itu di daun lontar karena memang belum ada buku, belum ada kertas. Nah, mereka tulis di daun lontar. Bagaimana keakuratan kemudian daun tersebut apakah bisa menghilangkan dari tinta-tinta dan segala macam enggak, malah lebih kuat lagi daun lontar itu. Lebih kuat untuk tidak terhapus oleh zaman. Nah, ini buktinya masih ada dia. Nah, jadi dari cerita Parahyangan dikatakan bahwasanya Ratu Sima ini memiliki cucu nanti yang namanya Sanaha. Dan Sanaha ini nanti adalah pendiri dari kerajaan Mataram. Jadi makanya ketika saya bilang ada hubungannya antara kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia tersebut. Nah, kemudian ini cerita tadi tentang Ratu Sima, di mana ya Ratu Sima itu nanti ada raja yang berasal dari Cina yang ingin menyerang ataupun mengekspansi kerajaan Holing ataupun kerajaan Kalingga. Tapi sebelum raja Cina itu, Kaisar Cina mau menyerang kerajaan Kalingga ini, dia terlebih dahulu melihat, mengutus telik sandinya atau mengutus mata-matanya ke kerajaan Kalingga. Nah, bagaimana kekuatan dari kerajaan Kalingga? Akhirnya ketika telik sandinya itu diutus ke kerajaan Kalingga, nah di sana telik sandinya itu heran, takjub. Kenapa? Militer di Kalingga itu sangat bagus sekali. Kenapa? Militer di sana itu selain ada prajurit-prajurit laki-laki, juga di sana juga banyak sekali terdapat prajurit-prajurit perempuan ataupun wanita. Kemudian dinding-dinding ataupun benteng-benteng dari kerajaan ini itu semuanya sangat kokoh sekali. Nah, kemudian si Telik Sandi ini mendengar bagaimana cerita dari si Ratu Sima itu dalam memerintah rakyatnya. Akhirnya pulang lagi Telik Sandinya dan menyampaikan kepada Kaisar di Cina bahwasanya keadaan di Kalingga itu seperti ini. Nah, akhirnya ya si Kaisar Cina itu nggak jadi menyerang Kalingga, nggak jadi melakukan ekspansi di sana. Kenapa? Karena dilihat kerajaan Kalingga itu cukup kuat, yang pertama, dan yang paling membanggakan adalah ratu yang memerintah di sana itu secara jujur, adil, dan rakyatnya sangat mencintai ratunya. Itu yang menyebabkan akhirnya Kaisar Cina itu mengurungkan niat untuk menyerang kerajaan Kalingga. Bukan karena kasihan, tapi karena memang
terpukau, kemudian merasa bahwasanya kerajaan Kalingga itu tidak patut diserang, tapi malah mereka ingin melakukan kerjasama di sana. Nah, itu sekelumit memang tentang cerita di kerajaan Kalingga. Nah, itu semua diceritakan, baik itu di kitab Parahyangan, kemudian di prasasti-prasasti. Nah, seperti itu ya. Jadi di sana nggak kurang apa dia, kurang mau untuk menyerang kerajaan Kalingga karena memang ratunya itu sangat luar biasa, yaitu Ratu Sima. Nah, jadi bagaimana kehidupan politik di sana? Nah, seperti yang saya katakan tadi, kehidupan politik di sana itu sangat baik sekali. Karena apa? Karena memang hubungan antara ratu dengan rakyat itu bagus, luar biasa, dengan menerapkan prinsip-prinsip kejujuran. Nah, ekonomi di sana seperti yang saya katakan tadi, komoditas utama mereka adalah menghasilkan kulit penyu, emas, kemudian perak, kemudian cula badak, dan gading. Kalau dulu bagaimana untuk Bu, apakah cula badak kemudian gading yang diekspor mereka ataupun yang diapain tidak mengurangi gajah-gajah di sana? Mereka menggunakan aturan-aturan yang dibuat oleh Sima. Nah, apa aturannya? Badak yang diambil culanya dan gajah yang diambil gadingnya hanya boleh diambil ya gajah-gajah yang usianya sudah sangat rentan sekali dan perlu dibudidayakan. Artinya apa? Artinya mereka tidak membunuh badak tersebut, gajah tersebut. Jadi pengambilan cula badak, kemudian gading gajah itu melalui prosedur-prosedur yang sangat ketat sekali yang diberlakukan oleh Ratu Sima. Makanya di sana hidup dengan teratur sekali. Nah, kemudian kehidupan sosial dari kerajaan Kalingga seperti yang saya katakan tadi, mereka sudah teratur dan sangat rapi sekali. Karena apa? Mereka sangat menghormati dan mentaati keputusan dari Ratu Sima ini. Nah, ini yang dipercaya salah satu gambar arca Ratu Sima. Jadi, Ratu Sima itu meninggal, kemudian setelah meninggal, dia dicandikan, karena orang Buddha juga meninggalnya juga abunya dibakar ya. Kemudian abunya itu diletakkan di salah satu candi. Nah, kemudian dia diabadikan di dalam sebuah arca. Nah, ini dia. Tapi hidungnya udah nggak ada lagi, karena hidungnya udah hilang. Pertanyaannya, Bu, kalau misalnya kerajaan Kalingga itu adalah kerajaan besar dengan benteng-benteng yang kuat, kenapa nggak ada buktinya? Kenapa nggak ada sumber buktinya? Ingat, Pulau Jawa itu adalah pulau yang sangat dikelilingi dengan Gunung Merapi, ya. Jadi ketika daerah yang sering dikelilingi, bukan sering, yang dikelilingi oleh Gunung Merapi itu rentan sekali terhadap bencana alamnya. Jadi ketika bencana alam, tidak satu pun dari kita yang mampu menjelaskan apa yang terjadi jika bencana alam itu terjadi. Ya, mungkin saja memang udah bisa hancur semua atau tidak sama sekali. Nah, itu semuanya kuasa dari yang Maha Kuasa. Oke, ada peninggalan-peninggalan dari kerajaan Kalingga yang memperkuat dari kerajaan Kalingga. Ada prasasti Tukmas, ya kan? Ada nih prasasti Tukmas. Kemudian ada prasasti Sojomerto. Kemudian ada, nah ini prasasti-prasasti semua terbuat dari batu ya, ini juga. Nah, ini juga terbuat dari batu, tulisan Sanskerta berbahasa Palawa. Nah, kemudian ada Candi Angin, ya. Nah, ini Candi Angin, udah roboh, tapi ini udah masih mending sekali ya. Karena apa? Sekitar tahun 800-an itu sampai sekarang tahun 2000-an, ini masih ada sisa-sisanya. Dan kalau kalian lihat, gambar ini, nih gambar batu-batunya ini adalah memang batu-batu kuno yang memang dipergunakan mereka. Jadi memang teknik pembuatan batu bata itu zaman dulu memang udah ada. Hanya saja mereka tidak menggunakan semen karena dulu tidak ada namanya semen Padang, semen Andalas untuk menyatukan batu-batu ini. Nah, mereka punya ramuan tersendiri ataupun cara tersendiri untuk melengketkan ya batu-batu ini, batu-batu bata ini. Nah, itu dia. Jadi nah,
ada Candi Bubrah atau Candi Jepara. Nah, ini Candi Bubrah atau Jepara, peninggalan dari kerajaan Kalingga atau Holing. Ini masih apa ya? Kalau kita lihat masih lumayan sempurna dia bentuknya. Ya, memang terjadi pemugaran oleh pemerintah setempat, tapi masih nampak. Artinya, candi dulu dipergunakan bukan saja sebagai tempat ibadah bagi mereka, tetapi untuk meletakkan abu-abu jenazah para raja-raja ataupun bangsawan. Nah, kemudian itu tadi tentang kerajaan Kalingga. Sekarang kita akan ke kerajaan Sriwijaya. Nah, jadi kerajaan Sriwijaya itu sebutan pertama untuk kerajaan Nusantara. Kenapa? Karena kerajaan Sriwijaya itu mampu menyatukan wilayah-wilayah senusantara. Di luar Nusantara pun dia juga pernah menguasai. Salah satu contohnya adalah Brunei Darussalam. Wilayah kekuasaan, salah satu wilayah kekuasaan yang pernah dikuasain adalah Brunei. Nah, tapi nggak semua Brunei ya, ada wilayah-wilayah khusus di sana. Nah, kemudian Sriwijaya juga dikenal sebagai kerajaan maritim dan pusat agama Buddha, pusat pendidikan, dan pusat perdagangan di Asia Tenggara. Nah, kenapa dia dikatakan seperti itu? Jadi kita akan mulai dari awal berdirinya. Berdirinya itu sekitar abad ke-7, sama juga dengan kerajaan Holing tadi atau Kalingga. Nah, jadi diperkirakan kerajaan Sriwijaya ini itu muncul di daerah Sumatera Selatan. Nah, setelah hancurnya kerajaan Funan ini adalah salah satu kerajaan yang berasal dari Cina. Kemudian letak pusat kerajaan Sriwijaya yang ada mengatakan ada yang dibilang di Palembang, ada yang di Muara Takus, karena memang ya kerajaan Sriwijaya ini hampir sama sekali nggak nampak bangkai kerajaannya, hilang dia. Hilang. Kalau cerita-cerita mitos, cerita-cerita mistis, kerajaan Sriwijaya ini berada di daerah pinggiran pantai, dibangun dulunya. Namun karena ada bencana alam berupa tsunami yang sangat besar sekali, menyebabkan kerajaan ini hilang. Jadi nggak ada sumber kerajaan, tapi sumber-sumber bukti yang lain ada, seperti candi nanti, kemudian prasasti ada tentang kerajaan Sriwijaya. Namun ya bisa kita lihat kemegahan dari kerajaan Sriwijaya dari sumber-sumber buktinya, dari berita-berita Cina, kemudian dari prasasti, kemudian dari candi-candi, semuanya banyak menceritakan tentang kerajaan Sriwijaya ini. Nah, jadi orang-orang Cina menyebutkan dengan namanya itu bukan Sriwijaya, tapi Srivijaya dia. Jadi V dia, Srivijaya. Nah, kenapa? Karena penyebutan bahasa pada saat itu. Jadi, Sriwijaya itu kenapa disebut dengan kerajaan maritim? Ini ada masuk di dalam kuis saya. Yang pertama karena wilayah kekuasaan Sriwijaya itu ya dikelilingi oleh daerah pantai dan daerah sungai. Makanya kerajaan Sriwijaya itu disebut dengan kerajaan maritim. Nah, kemudian yang kedua, mempunyai kekuasaan wilayah perairan yang sangat luas. Kemudian yang ketiga, mempunyai angkatan laut yang kuat. Dan pelayaran dengan perdagangan di jalur laut itu sangat oke sekali. Sangat baik sekali. Makanya dikatakan bahwasanya kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan maritim. Nah, raja-raja yang pernah berkuasa itu ada siapa? Ada Dapun Tahyang, ada Darmasetu, ada Samaratungga, ada Balaputra Dewa, ada Sang Ramawijaya Tunggawarman. Nah, jadi dua dari kerajaan ini itu berhubungan erat dengan kerajaan Mataram. Salah satu contohnya, ini yang ketiga, Samaratungga itu merupakan raja yang berasal dari kerajaan Mataram, dinasti Sailendra. Nah, dinasti Sailendra atau yang beraliran Buddha, ini Samaratungga. Kemudian dia punya anak Balaputra Dewa. Nanti kita akan membahas kenapa akhirnya si Balaputra Dewa
itu akhirnya berkuasa di kerajaan Sriwijaya. Nah, itu ada ceritanya karena ada suatu tragedi di sana, makanya dia akhirnya melarikan diri ke kerajaan Sriwijaya dan di sana dia menjadi raja dan menjadi raja yang terkenal di kerajaan Sriwijaya. Nah, ini daerah-daerah kekuasaannya. Kalau kalian lihat itu ada pusat kekuasaan Sriwijaya ini yang di garis-garis di lingkaran merah itu adalah pusat kekuasaan Sriwijaya. Nah, ini peta-peta dari daerah kekuasaannya. Kalau kalian lihat kan dia sampai kemana nih? Sampai ke Cina. Nah, luas cakupan wilayahnya dia hampir sama dengan kerajaan Majapahit, sangat luas sekali. Itu kerajaan Sriwijaya. Nah, kemudian bagaimana dengan keadaan ekonomi di sana? Ekonomi di sana selain mereka menjadi kerajaan maritim, mereka juga merupakan kerajaan yang kuat terhadap perekonomian. Nah, ini sosial budaya, mereka itu terbuka dan mau menerima berbagai pengaruh asing. Dan mulai kemungkinan mereka menggunakan bahasa Melayu kuno untuk berkomunikasi. Nah, perlu kalian ingat, di sini tadi dikatakan bahwasanya Sriwijaya itu merupakan kerajaan yang bercorak Buddha, ya, merupakan kerajaan yang bercorak Buddha dan sangat luas sekali wilayah kekuasaannya. Nah, tapi perlu kalian ketahui bahwasanya apa? Ketika Islam masuk juga, itu Islam masuk ke Indonesia ada beberapa teori. Teori yang pertama adalah pada abad ke-7. Teori kedua adalah abad ke-12, ketiga, 13 seperti itu dan berikutnya. Nah, jadi pada abad ke-7 maka pikiran kalian kalau abad ke-7 maka kerajaan yang muncul pada saat itu adalah kerajaan Holling, Kalingga dan Sriwijaya. Nah, iya memang benar. Jadi pada saat itu di kerajaan Sriwijaya, walaupun kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang sangat besar sekali dan menganut ajaran agama Buddhanya, ternyata di salah satu wilayah, tepatnya di sini, nih Barus, ya, tepatnya di Barus dan beberapa wilayah-wilayah yang lain, ya, yang ada di Pulau Jawa, ternyata di situ sudah ada komunitas pedagang muslimnya. Artinya apa? Nah, kemungkinan memang muslim sudah masuk pada abad ke-7 seiring dengan berkembangnya kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Nah, itu dia. Ya. Nah, itu sekedar informasi. Bagaimana kehidupan budaya di sana? Jadi kehidupan budaya yang ada di kerajaan Sriwijaya, jadi tokoh Buddha yang terkenal di sana itu bernama Sakya Kirti namanya. Nah, dan mereka menganut agama ajaran Vajrayana. Isting menyatakan dalam tulisannya, kalau ingin belajar agama Buddha, singgahlah dulu di kerajaan Sriwijaya. Kenapa? Karena kerajaan Sriwijaya pusat terbesar dalam penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara pada waktu itu. Nah, ini peninggalan-peninggalan budayanya. Ada prasasti Kedukan Bukit, ada prasasti Telaga Batu, prasasti Karangberahi, prasasti Kota Kapur, prasasti Talang Tuo. Nah, peninggalan budayanya ada Candi Muara Takus, Candi Biaro Bahal. Nah, bagaimana kemundurannya? Kemundurannya ini ada faktor-faktornya. Tapi sebelum kita membahas tentang kemundurannya, perlu kalian ketahui bahwasanya peninggalan budaya berupa prasasti-prasasti yang terdapat di kerajaan Sriwijaya itu semuanya ya rata-rata isinya antara lain satu hal yang paling penting adalah isi dari prasasti-prasasti tersebut bersifat kutukan. Nah, loh kok kutukan, Bu? Iya, karena apa? Raja-raja di Sriwijaya itu tidak akan lupa untuk menuliskan kutukan. Kutukannya isinya apa? Kutukannya isinya ketika siapa aja yang berani menentang dan melawan kerajaan Sriwijaya, maka akan dikutuk. Nah, jadi kutukannya bersifat semuanya kutukan. Supaya apa? Orang-orang takut terhadap kutukan tersebut. Kalau kutukan tersebut tidak mengkikis ataupun memudar, kalau misalnya penentang ataupun yang pemberontak itu dia minta maaf kepada raja pada saat itu dan tidak akan mengulangi pemberontakannya. Nah, isi kutukannya seperti itu rata-rata. Jadi ada permohonan maaf juga di prasasti-prasasti yang ada di Sriwijaya ini. Jadi rata-rata mulai dari prasasti Kedukan Bukit,
Telaga Batu, Karangberahi, Prasasti Kota Kapur, Talang Tuo, itu isinya rata-rata isinya ada kutukannya. Nah, kemudian peninggalan budaya ini tadi sudah. Nah, bagaimana masa kemunduran dari Kerajaan Sriwijaya? Dia diserang dari Kerajaan Kolamandala, ya, yang dari Cina. Akhirnya hancur. Karena apa? Udah cukup lama juga, dari abad ke-7 sampai dengan abad ke-10. Jadi 3 abad berlangsung Kerajaan Sriwijaya ini. Kemudian faktor ekonomi, di mana aktivitas perdagangan di Kerajaan Sriwijaya mulai berkurang dan berpindah ke daerah-daerah strategis. Kemudian yang paling penting adalah ekspedisi Pamalaya dari Singasari. Dan yang terakhir, yang paling membuat kerajaan ini mundur adalah serangan dari Kerajaan Majapahit yang berasal dari Jawa. Walaupun tadi ada saya bilang memang ada hubungan kekeluargaan di antara kerajaan-kerajaan itu benar. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silahkan ajukan pertanyaan kalau misalnya kalian ada yang mau bertanya tentang Kerajaan Kalingga dan Kerajaan Sriwijaya. Silahkan. Silahkan, Nak. Ada pertanyaan? Tidak, Mem. Tidak? Sudah paham? Sudah paham, Nak? Sudah paham? Sudah, Mem. Udah ya, jadi kuis silahkan kalian kerjakan, kuis yang ada di psikologi setelah ini. Insya Allah apa yang saya jelaskan itu semuanya ada masuk dalam kuis, dan semoga nilai kalian bagus di kuis tersebut. Ya, demikian saja mungkin pembelajaran kita pada hari ini. Minggu depan kita masih akan membahas tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha, namun kita akan membahas tentang kerajaan Singasari dan Kerajaan Mataram. Sekian pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.